Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Story, sebuah cerita yang menginspirasi Bang gua Adam. Dan seperti biasa kita akan mengulik satu hal yang menarik dan juga dengan geser yang setuju juga pastinya. Dan di episode kali ini gue bakal ngulik yang berhubungan sama buku, dan mungkin ini sedikit sisi lain dari gue juga yang mungkin kayaknya lumayan jarang gue naikin. Tentang gue juga lumayan sering baca buku, jadi ini salah satu yang buku juga yang menarik banget yang pengen gue kulik. Dan hari ini seperti biasa gue gak akan sendiri untuk bahas satu topik. Sudah ada Kak Tania Cita. Halo, apa kabar Kak? Halo Adam, thank you for having me. Gimana nih, lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Lagi ngurusin penerbit aja sih, Malaka Books ya. Kemarin Sama baru ya, launching ya? media Malaka, ya. Boleh gak diceritain Kak? Kemarin aku juga datang ke launchingnya. Banyak yang bertanya kenapa anak muda bikin publisher buku ya, penerbit buku gitu. Kenapa sih Kak? Ya, banyak sih alasannya ya, tapi mungkin salah satu yang paling penting ya emang kami mau melestarikan budaya baca juga ya, dan kalau bisa ya mengembangkan juga, maksudnya supaya orang-orang juga baca buku lagi kayak gitu sih. Kemarin juga sempat di-share juga kayak statistiknya, ternyata dari sisi Gen Z itu ternyata banyak, secara minat tuh nggak jelek-jelek banget ya, maksudnya kayak Benar, justru Gen Z itu yang paling tinggi kalau dibandingin sama milenial dan generasi di atasnya lagi gitu sebenarnya. Kalau dari data itu ya. Jadi iya. harusnya sih justru minat bacanya tinggi. Dan itu bagus banget ya untuk bisa menyeimbangkan dengan daya short content lah gitu. Bukan berarti itu nggak boleh ada, tapi sebaiknya kan berimbang ya gitu. Kita nggak cuma mengkonsumsi informasi dalam bentuk video pendek berdurasi 10 detik, 15 detik, 20 detik, karena untuk membangun pemahaman, untuk mendapatkan ilmu yang benar-benar mendalam, itu tentu kita perlu membaca, kita perlu menghabiskan waktu yang cukup panjang dengan fokus dan atensi yang kuat gitu ya terhadap apa yang lagi diikutin gitu, dan attention span yang terus menurun itu kan menjadi gejala yang berbahaya ya gitu, bermasalah. Jadi harus kita latih lagi nih supaya kita punya attention span yang lebih baik untuk bisa tadi mempelajari hal-hal yang mau kita pelajarin, membangun skill dengan baik, dan tentunya at some point ya ikut berkontribusi, berkarya, menyelesaikan masalah yang ada di dalam kehidupan manusia gitu. Jadinya juga mungkin kalau ini kan berarti bukunya itu ada, kakak kan udah nerbitin buku juga, kayak mikir gitu kan. So far iya, siap, aku juga ada nih, by the way. Tapi kayaknya gak kelihatan ini karena virtual background. Dan Gen Z ini juga lebih suka buku fisik atau digital? Karena kan berarti ada juga ya digital ya si buku ini ya? Ada juga sih digital, tapi aku nggak tahu sih datanya apakah lebih suka buku fisik atau buku digital. Belum lihat surveinya. Karena aku pribadi jujur, aku sebagai apa ya, generasi sebenarnya aku masuknya Gen Z kan sebenarnya. Cuman Gen Z yang masih 90-an lah berarti. Kurang lebih begitulah. Early Gen Z. Early Gen Z gitu ya. Dan jujur kalau aku pribadi tuh lebih suka buku fisik, karena aku ngerasa kayak kita udah nge-spend banyak waktu di gadget, di laptop dan lainnya, tuh saya kayak butuh banget kayak sesuatu hal yang bisa buat kita untuk lari dari itu gitu. Dan ya salah satunya baca buku fisik gitu. Benar sih, banyak juga emang yang mencari buku fisik itu untuk digital detox gitu, supaya nggak di gadget terus. Nah ini kita kan bakal ngomongin soal si bukunya juga nih. Boleh nggak sih Kak diceritain kayak gimana awalnya kenapa mau menulis buku ini, dan sebenarnya buat teman-teman yang belum tahu nih bukunya sebenarnya tentang apa sih, si makanya mikir, kenapa makanya mikir gitu, nyuruh orang mikir gitu. Iya, sebenarnya buku Makanya Mikir sih seperti judulnya ya. Jadi emang ini buku tentang mikir. Ini buku untuk ngebantu kita mikir gitu. Jadi aku ngasih semacam panduan dasar untuk berpikir gitu. Untuk kita menjawab dilema atau masalah yang kita hadepin,
untuk kita bikin keputusan, untuk kita narik kesimpulan, untuk kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, cara berpikirnya tuh apa sih yang paling mendasar? Nah, itu aku cuman bahas bener-bener basic banget yang harusnya untuk semua orang tuh bakal perlu ini gitu untuk bisa belajar dengan efektif, untuk bisa komunikasi dengan efektif dan bikin keputusan dengan tepat gitu. Ini kan bukunya dibuka dengan judulnya adalah Peta Realitas dan Cara Menentukan Tujuan Hidup. Kenapa? Ya. Emang kan dari banyak hal, aku juga dulu waktu kuliah, kan aku masih ada line dengan salah satu lembaga training yang memang mengharuskan kita untuk membentuk suatu, ketika kita mau jalan hidup harus tahu purpose-nya gitu kan, tujuan hidup. Nah ini emang ngesetnya kenapa waktu itu di buku ini juga, karena emang ada banyak referensi lihat buku atau yang memang harus kita mulai dari purpose dulu nih, atau gimana Kak? Ya lebih karena kenapa buku ini dimulai dengan menentukan tujuan hidup? Ya karena memang acuan dari semua keputusan itu tujuan gitu. Walaupun di sini bukan buat tujuan hidup sih, tapi lebih ke tujuan aja sih sebenarnya ya. Jadi bukan tujuan hidup per se gitu. Karena mungkin orang mikir emang hidup harus ada tujuannya ya gitu ya. Sebenarnya nggak harus bikin tujuan besar atau tujuan yang jangka panjang gitu, sebenarnya nggak harus. Tapi poinnya kita mulai dengan tujuan itu karena semua hal tuh tergantung tujuan. Jadi kalau nggak ada tujuannya ya apa yang mau dinilai gitu kan dari pilihan yang ada atau dari keputusan yang ada atau pilihan atau dilema yang lagi dihadepin gitu. Nah, tapi ada juga orang yang aku pernah nonton di salah satu konten yang memang orangnya itu lebih milih untuk lebih kayak ngalir aja gitu. Kalau dia menentukan pilihan ketika pilihan itu datang gitu, kayak ya udah gue jalanin aja, terus ya udah tujuan gue mau nyampe tujuan, tapi ya di saat itu ya gue milih gitu untuk gue mau kemana gitu, tanpa kita udah ngeset dulu dari sebelumnya istilahnya gitu. Kan ada orang yang kayak gitu ya. Enggak, aku masih nggak ngerti sih maksudnya mengalir aja gimana ya. Misalnya kita ditanya nih mau jurusan apa gitu kuliah, itu kan harus dijawab kan. Jurusan apa gitu, itu kan nggak mengalirnya kemana ya, pilihannya kan ada nih, misalnya berbagai ada ratusan jurusan gitu, terus mengalir tuh kemana arah mengalirnya gitu kan, apa acuannya gitu. Nah kan ada juga yang kayak jadi pertanyaan antara mikir dan overthinking gitu kan. Jadi ini batasnya menurut kakak gimana nih? Kalau mikir kan kebanyakan mikir jadi kita overthinking gitu. Ya, gimana Kak? Ya contohnya yang tadi misalnya ngerasain mau mengalir aja gitu kan. Iya. Ya mengalir aja tuh kan tetap ada pilihan nih masalahnya. Kita kan nggak bisa kayak lurus aja tuh, nggak ada ternyata gitu. Ada belokan. Nah kita harus milih anyway gitu. Kayak kampusnya nggak bisa milihin buat kita mau jurusan apa atau mau ngelamar kerja kemana kan. Nah berarti kan ada yang harus dijawab nih gitu dalam pilihan yang tersedia. Ya nggak apa-apa mikirnya saat milih itu juga nggak apa-apa. Cuman kan ya berarti kan harus dijawab lagi nih tetap gitu. Kalau misalnya kita mau ngelamar kerja, ditanya mau ngelamar di mana, kan nggak bisa jawabannya mengalir aja. Ya mengalir kemana? Maksudnya ngelamarnya kemana gitu kan? Nah berarti kan ya itu harus mikir nih akhirnya. Tapi bukan berarti overthinking dalam artian kayak gue harus ngelis nih semua pekerjaan yang ada di dunia ya. Sebenarnya nggak harus juga. Justru itu makanya poinnya tentuin tujuan dulu nih dari nyari kerja tuh nyari apa, dari kuliah tuh nyari apa, kayak gitu loh. Itu poinnya tujuan tadi. Tujuan itu bukan berarti kayak gue mau mengubah dunia atau gue mau memperbaiki Indonesia gitu. Enggak, tujuan itu bisa sesimpel kayak gue kerja nyari duit. That's it, itu tujuan gitu loh. Nah tapi emang ada kerja bukan nyari duit. Ya ada, misalnya bukan cuma nyari duit gitu, kebutuhannya ya gue nyari duit tapi duitnya tuh minimal sekian. Nah tapi gue pengen nyari yang circle-nya asik. Nah itu kan beda lagi gitu kan. Maksudnya nggak, kalau misalnya lo nyari kerja tujuannya nyari duit doang sama duitnya segini tapi circle sosialnya harus asik, kan jadi beda. Yang harus dipertimbangin ketika nentuin mau ngelamar kemana gitu loh. Itu yang dimaksud dengan tujuan itu bukan kayak harus gue dari kerjaan ini gue akan merevolusi ini di Indonesia gitu. Nggak harus ya. Tujuan tuh bisa sesimpel gue mau dapat kerja yang menghasilkan uang minimal sekian dalam setahun, yang bisa memberikan gue circle sosial yang asik, yang bisa memberikan gue mentor yang kompeten untuk mengembangkan diri gue. Itu tujuan gitu loh. Nah sekarang kalau orang bilang gue sih ngalir aja ya, ngalir ajanya tuh gimana? Aku juga nggak ngerti gitu. Maksudnya gimana bentuknya ngalir aja gitu. Terus kalau misalnya lagi dihadapkan pada pilihan harus ngelamar kemana, jawabannya apa gitu loh. Kalau lagi pada dihadapkan pada pilihan mau
kuliah di mana? Jawabannya apa? Kalau prinsipnya mengalir aja, justru aku nggak ngerti gitu. Karena kan pilihannya tetap ada, pilihan selalu ada gitu loh. Dan akhirnya kita yang harus memilih gitu kan, kita yang harus secara aktif. Oke, gue mau milih ke sini atau milih ke sini gitu. Nah, tujuan tuh dipakai untuk jadi acuan, akhirnya kita milih yang mana gitu sih. Nah, itu thinking gitu. Kalau overthinking tuh ya mikir lebih dari yang diperluin sebenarnya sih. Judulnya yang kalau di kedua adalah ngomongin soal pentingnya membedakan antara realitas dan preferensi. Nah, mungkin ada nggak Kak contohnya antara membedakan antara realitas dan preferensi juga gitu mungkin? Banyak banget sih contohnya ya, tapi simpelnya sebenarnya ranah realitas dan preferensi itu, realitas tuh bicara tentang klaim di realitas gitu ya, di ranah fakta gitu. Contohnya misalnya ada yang bikin klaim bahwa kalau mau dapat kerjaan bagus harus sarjana. Nah, itu ada di ranah realitas. Maksudnya apa? Ya dia klaim tentang sebuah fakta lapangan. Nah, kita nggak bisa menurut kita sendiri itu benar atau enggak gitu. Klaim itu nggak bisa menurut kita sendiri. Itu harus ada pembuktiannya gitu. Misalnya pembuktiannya dengan sampling dari yang kerjanya bagus, apakah semuanya sarjana misalnya gitu. Kemudian dari semua yang sarjana, apakah kerjaannya bagus? Nah, misalnya gitu kan. Jadi dicek nih di lapangan gitu loh, di realitas. Nah, itu yang dimaksud dengan ranah realitas. Dimana kadang-kadang orang berdebat menurut saya di ranah itu, yang mana padahal nggak nyambung. Karena apa? Karena itu nggak bisa menurut saya sendiri gitu loh. Misalnya ada yang mengklaim bahwa cewek itu lebih emosional daripada cowok. Terus komen-komennya, oh menurut gue sih gini, menurut gue sih gini. Ya sebenarnya nggak penting sih menurut lo gitu ya, karena itu kan klaim tentang realitas aja. Jadi tinggal dicek aja datanya gitu. Definisikan apa yang dimaksud dengan emosional, ya kan? Kemudian kita ukur gitu. Bener nggak sih di cewek ini lebih dibanding di cowok? Nggak ada masalah, tinggal dilihat gitu di dalam fakta lapangannya kayak gitu. Maksudnya ranah realitas itu seperti itu. Sedangkan kalau ranah preferensi gimana? Kalau ranah preferensi itu hal-hal yang klaim-klaim atau pernyataan-pernyataan yang sifatnya bicara tentang preferensi, bukan tentang sesuatu di dalam realitas, bukan sesuatu di lapangan gitu ya. Contohnya ya misalnya menurut gue film ini bagus gitu kan, atau lagunya si A lebih bagus dari si B. Nah itu kan nggak bisa dicek kemana-mana gitu loh, nggak ada data lapangan yang bisa membuktikan itu gitu. Kalau orang kan kadang-kadang mungkin argumennya kayak ada dong Chan, kan ada Billboards 100. Ya enggak, Billboards 100 bukan sebuah fakta universal gitu loh. Billboard 100 kan kita sendiri yang milih lagi. Itu kan datangnya dari mana coba chart itu? Itu kan dari hasil orang-orang pada suka lagunya gitu kan. Iya. Jadi itu dari selera kita lagi, makanya namanya ranah preferensi. Karena sebenarnya itu mengikuti selera, kebutuhan, ya preferensi dan perspektif orang atau kelompok gitu. Beda kan dengan yang pertama. Contoh yang lebih simpel lagi kalau di ranah realitas tuh, hari ini Jakarta hujan. Nah itu kan nggak bisa menurut selera kita kan. Tapi kalau misalnya tinggal di Jakarta itu enak. Nah itu baru menurut selera masing-masing orang. Terus gunanya apa sih bedain dua ranah ini? Ya kalau klaimnya di ranah realitas, untuk kita mengetahui dia benar atau enggak, itu ada caranya gitu. Itu ada datanya, itu ada pembuktiannya, tinggal dicek aja pembuktian itu. Sedangkan kalau di ranah preferensi kan nggak ada cara untuk membuktikan apa yang mau dibuktikan, ya nggak ada, udah menurut masing-masing aja gitu loh. Iya. Begitu juga dengan tadi, selain contohnya kan tadi estetika ya, tapi bisa juga di etika atau moral juga bisa. Misalnya menurut aku buang sampah sembarangan itu buruk. Ada orang lain yang nggak setuju ya bisa aja sih gitu. Oh menurut gue baik-baik aja Chan. Ya bisa aja gitu kan. Nggak ada yang bisa mengatakan bahwa oh Kania yang lebih benar nih gitu kan. Nggak ada gitu, karena itu kan sebenarnya dari perspektif masing-masing subjek aja klaimnya gitu loh. Ya the idea bahwa sesuatu itu baik atau sesuatu itu buruk itu kan kita yang bikin sendiri. Berbeda dengan di ranah realitas, di mana itu adalah tentang kenyataan lapangan, bukan kita maunya apa, itu nggak ada ngaruhnya ke situ gitu kan. Tapi aku juga penasaran sih POV kakak, kenapa orang-orang masih kadang-kadang terjebak dengan di ranah preferensi aja nih, kayak selalu jadi perdebatan gitu di sosmed gitu, kadang satu isu apa gitu. Mungkin terakhir kali mungkin kalau nggak salah kakak juga berdebat soal sesuatu nggak sih di story? Aku ingat beberapa waktu ini. Apa itu ya? Apa ya? Kemarin itu ya? Aku nggak, kayaknya nggak ini sih. Ada yang
itu kayaknya bukan ranah preferensi sih, memang ranah realitas sih. Oke. Ada yang mengklaim bahwa Eropa itu memaksakan lagu-lagu klasik karena mereka nggak punya apa-apa. Jadi Oh iya. satu-satunya budaya yang mereka punya tuh lagu klasik kayak Mozart, Beethoven. Maksudnya yang karya-karyanya Hmm. Mozart, karyanya Beethoven atau Vivaldi dan lain-lain. Hmm. Dan Eropa tuh nge-brainwash orang-orang untuk menganggap itu bagus karena mereka nggak punya produk budaya lainnya untuk menjadi kayak keunggulan mereka kayak gitu. Nah kalau ini ya ini ranah ranah realitas. Jadi tinggal dilihat aja fakta lapangannya. Makanya kan bantahan aku adalah Eropa punya sangat banyak produk kesenian gitu loh di luar Hmm. dari musik klasik yang kita bisa listik satu-satu, dan bukan cuma itu, sampai era modern pun kan sebenarnya band-band yang kita kenal di internasional itu banyak banget yang dari Inggris, dari Eropa juga gitu. Iya. Kayak Iya. contohnya ya The Beatles atau Hmm. apa tuh waktu itu aku bilang ya Queen ya. Ya kayak gitu kan dari Eropa gitu. Jadi nggak perlu dia maksain jualan Vivaldi gitu untuk bisa dilihat punya budaya. Ya Eropa justru punya sangat banyak Hmm. produk budaya sampai ke arsitektur juga ya, arsitektur lukisan Hmm. dari berbagai pelukis Eropa yang terkenal kan banyak kan pelukis Eropa ya kayak Picasso, maksudnya yang Iya. terkenal secara klasik nih gitu kayak Hmm. Da Vinci gitu itu kan dari Eropa semua. Aku bilang dari Hmm. bangsa lain nggak punya kultur ya, maksudnya justru aku Iya. bilang juga di situ peradaban yang lebih tua emang cenderung punya banyak produk budaya kayak misalnya Hmm. peradaban Cina, India gitu. Itu kan peradaban tua ya, Persia. Mereka punya sangat banyak sekali produk budaya yang bagus-bagus dan memang mendunia gitu. Cuman Hmm. ketika dikatakan bahwa Eropa harus maksain nge-brainwash orang untuk suka sama lagu klasik itu aneh aja. Bahwa Eropa nge-brainwash orang untuk suka budayanya ya masuk akal aja. Maksudnya semua bangsa Iya. juga berusaha nge-brainwash dalam artian berusaha mempopulerkan budayanya gitu loh. Nah, Hmm. hanya karena misalnya kita kalah dalam kompetisi brainwashing itu, ya jangan salahin yang menang dong gitu kan. Itu cara mikirnya gimana kita bisa menang juga. Oke, oke. Tapi ada nggak yang em, akhirnya mungkin kakak juga ngalamin untuk dari sisi preferensi tadi berdebat di sosmed, kayak mungkin dari sisi preferensi soal anime atau apa gitu yang mungkin dekat dengan kakak? Enggak sih kalau misalnya Gak ada ya? preferensi aku emang nggak pernah. Ya karena kan apa yang mau didebatin juga kalau emang dia sukanya Naruto ya udah gitu kan. Kalau dia sukanya One Piece ya udah. Maksudnya apa yang aku nggak ngerti apa yang mau didebatin kecuali Hmm. ada klaim yang bisa diuji secara fakta ya. Jadi di ranah realitas. Hmm. Misalnya ada yang bilang bahwa oh Naruto kan nggak pernah ada yang nonton di luar Jepang misalnya gitu. Ya kita kan tinggal buktiin bener nggak penonton Naruto cuma orang Jepang kan. Ya kalau Hmm. ternyata salah kan ya kita bisa bilang salah lu gitu. Bahwa yang nonton Naruto itu dari berbagai negara kok nggak cuma dari Jepang misalnya gitu. Iya. Jadi cara mikirnya tuh bukan gara-gara ini tentang film pasti ranah preferensi. Ya enggak, kalau dia Hmm. klaimnya tentang realitas ya tetap ranah realitas mau itu ngomongin film sekalipun gitu loh. Mau itu ngomongin film, anime, manga atau apapun itu nggak selalu klaim itu berarti di ranah preferensi karena tergantung isi Hmm. klaimnya. Kalau klaimnya kayak tadi kan Naruto yang nonton cuma orang Jepang, ya bisa kita buktiin itu salah Iya. atau enggak. Iya. Atau klaim yang lainnya misalnya oh One Piece kan cuman bertahan kurang dari 10 tahun Hmm. relevansinya misalnya gitu. Dengan Hmm. definisi relevansi artinya masih ada yang ngikutin ya. Setelah 10 tahun tuh udah nggak ada yang ngikutin lagi misalnya gitu. Ya bisa dibuktiin dong, benar nggak bahwa setelah 10 tahun Hmm. udah nggak ada yang ngikutin lagi. Ketika kita ada ketemu satu orang nih dia di tahun ke-12 nih baru tahu One Piece, berarti di setelah lewat 10 tahun masih ada dong yang baru lagi ngikutin One Piece kayak gitu kan. Jadi perdebatan dari preferensi kalau isi klaimnya realitas mah ya bisa aja. Maksudnya bisa aja Iya. Iya. dibuktikan benar atau salahnya gitu loh. Cuman kalau acuan apakah suatu manga itu bagus atau enggak kan bisa terserah orang ya. Iya. Jadi sebenarnya bukan berdebat, tapi lebih ke sharing. Menurut gue gini, ya udah nggak apa-apa juga sih gitu. Misalnya nggak tahu ya, aku pernah nggak tahu aku pernah baca di mana atau pernah lihat kayak misalnya keputusan terbesar tuh sebenarnya ada di umur 20 sampai 30. Menurut kakak ada Ya apa? kalau klaimnya kadang-kadang kan sebenarnya bisa ya bener-bener aja Hmm. ya. Ya kadang-kadang kan berarti Oke. maksudnya ada nih, ada Ada orang nih, yang iya. keputusannya di situ, yang keputusan besarnya, tapi mungkin ada yang enggak juga ya udah kan kadang itu kan berarti sebagian ya, enggak selalu gitu. Nah ini nextnya bukunya katanya rumornya ya, aku nggak tahu nih harus di
klarifikasi ya, kayak apakah bakal jadi ada sequelnya? Kakak juga aku baca-baca mau dijadiin film katanya bukunya. Iya bakal ada sequelnya, lagi dibikin buku keduanya. Tapi udah ada bocoran mau arah kemana gitu mikirnya. Eh, itu yang waktu itu udah pernah di-announce juga, kita kan Heeh. lagi ngumpulin kasus-kasus kebodohan yang ada. Jadi buku keduanya Hmm. lebih nge-breakdown kasus-kasus yang disubmit sama orang-orang. Ada nggak kasus kebodohan yang lagi kayak, aduh, ini kasusnya buruk banget sih ini gitu kayak. Ya ada sih, cuman yang bakal dibahas di bukunya, jadi nggak bisa Oke, aku nggak bisa. bahas. Tapi dari sisi isu sekarang kakak lagi ngikutin apa sih? Nggak, kalau aku sih concernnya dari dulu ya tetap sama ya. Maksudnya concern utama tuh tetap adalah soal kecerdasan dan literasi orang Mm-mm. gitu, kita semua gitu loh. Nah di dalam situ ya ada banyak problem dalam kehidupan gitu kan yang sedang berjalan. Hmm. Ya justru problem itu tuh jadi makin susah diselesaikan karena masih adanya kebodohan atau inkompetensi gitu, Oke, kekurangan pahaman akan sesuatu, kesalahpahaman akan sesuatu, dan itu tuh membuat masalah-masalah gitu tuh jadi masalah-masalah nggak penting gitu loh. iya. Padahal masalah pentingnya ada dan harusnya kita nyelesain itu, tapi kita belum bisa masuk ke sana karena Mm-mm. masalah nggak pentingnya juga banyak gitu ya, padahal harusnya kayak dari awal kok bisa sih ada masalah seperti ini gitu. Misalnya ada kebijakan awalnya diklaim gue mau bikin ini untuk menyelesaikan stunting gitu, terus sudah dibuktikan bahwa itu nggak bisa menyelesaikan stunting, ya harusnya kan udah selesai Iya, perdebatan kan, tapi ini iya. nggak. Ini kayak geser, nggak tahu tiba-tiba oh nggak, ini kan tentang memberdayakan ekonomi, udah dibuktikan juga bahwa itu nggak, kita udah cek yang namanya tingkat sebaran dampak ekonominya itu terlalu kecil gitu Hmm. ternyata Hmm. dari mekanisme yang udah dia bikin gitu kan. Itu kan berarti harusnya ya udah, berarti nggak bisa lewat jalan ini dong, tapi nanti berubah lagi tujuannya kayak gitu loh. Ini kan Hmm. jadi kacau gitu, padahal anggaran publiknya udah dimasukin ke situ ratusan triliun. Nah bermasalahnya tuh bukan gara-gara oke gue mau ngelakuin ini masa dibilang jelek sih, ya bukan, tapi ngelakuin ini tuh basisnya mau kemana nih, tujuannya itu dulu yang jelas gitu kan, supaya kita Iya, bisa iya. buktiin oh kalau tujuannya ke situ ya berarti udah benar, atau oh kalau tujuannya ke situ berarti salah nih, Hmm. berarti nggak bisa pakai cara ini gitu loh. Ini bukan bukan caranya yang diubah, tapi tujuannya yang diubah. Jadi kebijakannya atau programnya harus terus jalan. Tujuannya digeser-geser terus gitu. Oh kita bukan buat ini deng, tapi buat ini. Kita bukan buat ini deng, tapi buat ini. Setiap kali Oke. dibuktiin ini nggak menghasilkan ini, kok berubah lagi tujuannya. Itu kan kacau banget gitu. Kita kayak bayar bensin buat jalanin pesawat yang tadinya mau ke Bali, tiba-tiba berubah mau ke Medan, tiba-tiba berubah mau ke Australia. Bensinnya terus kita bayarin gitu, fuel. Iya, iya, iya. Padahal kayak kitanya awalnya setujunya ke Bali misalnya kan. Iya, Kok iya. tiba-tiba ini pesawat jadi ke Medan, jadi ke Australia, itu kan Kemana-mana. Iya. ya nggak masuk akal dong kayak gitu. Nah itu Hmm. hal-hal kayak gitu kan sebenarnya konyol ya. Kenapa sih harus kayak gitu? Itu kan aneh banget. Padahal kan membuat project untuk bagi-bagi kue atau bagi-bagi porsi itu selalu bisa. Kok mau projectnya apapun nggak harus project yang konyol gitu loh sebenarnya. Iya. Itu poinnya. Nah makanya kan kalau ditanya concern aku ya selalu kayak ini kenapa sih gitu? Kenapa ini nggak kayak gini aja? Kan itu kan penalaran yang jauh lebih simpel dibanding muter-muter ya. Gitu. Iya, iya. Mungkin ada satu jawaban, Kak. Mm-mm. Kenapa seperti itu? Dia nggak baca buku, makanya mikir. Betul, betul. Sayangnya ini Sayangnya nggak belum dibeli oleh boleh. lembaga ya, lembaga eksekutif. Sayang banget ya. Ya, Mungkin mudah-mudahan ya ya nanti ada benar-benar tren. nyampe sih. Iya. Ya, Mungkin next ada program lain mungkin akan dilakuin. ya kalau sekarang kan kegiatannya emang lagi nulis aja, lagi jalanin penerbitnya dan Malaka aja sih sebenarnya, Malaka Media dengan beberapa segmen baru yang lagi dikembangin. Salah satunya The Court, Oke. itu kerjasama sama MB juga di Wiwi. Jadi bakal ngundang orang-orang buat debat, buat menyampaikan pandangan pro dan kontra terhadap suatu hal gitu. Mau daftar sih, Kak. Boleh, silakan ditunggu ya, karena itu Siap. terbuka untuk siapapun. Jadi silakan teman-teman daftar, nggak ada batasan usia, gender, jenis kelamin, background pendidikan. Hmm. Tapi memang kami menyaring argumennya, makanya waktu pendaftaran emang udah harus disampaikan
argumennya apa gitu. Thank you banget Kak udah mau sharing hari ini sama aku dan ya aku dapat banyak insight tentang bukunya. Sebenarnya banyak hal yang mau aku tanyain, cuman kayak terutama mungkin aku pengen apa ya tahu tentang ada hitung-hitungan ini kayak banyak banget angka di sini kayak ini bukunya Ferry Irwandi atau bukunya kayak Cita ini banyak angka-angka hitung-hitungan nih gitu. Kayaknya lebih banyak angka di buku aku deh daripada di bukunya Ferry. Iya makanya. Karena bukunya Ferry kan justru dia nggak bicara perhitungan angka-angkanya, tapi lebih ke penjelasan generalnya. Tapi kalau di sini kan angka-angka itu cuma contoh aja. Contoh, iya. Ketika teman-teman membuat keputusan, cara menghitung cost-nya gimana, cara menghitung benefit-nya gimana, itu doang gitu. Tapi nggak harus seperti itu kan sebenarnya. Maksudnya bisa menyesuaikan lagi sama kebutuhan teman-teman juga sih gitu. Iya. Oke. Buat teman-teman yang mau ikutin kakak bisa di mana di sosmed dan juga yang mau mungkin ada check out ke bukunya Linktree/Malakabooks. Linktree Malakabooks ya, dan juga bisa ikutin di sosmednya Kania juga di Kania juga di Instagram dan TikTok juga ada nggak sih? Ada Kania Cita. Kania Cita juga ya. Oke. Buat teman-teman yang ingin bekerjasama atau ada ide untuk konten podcast Some Story selanjutnya bisa banget hit on Instagram di @podcastsomestory dan juga bisa melalui email kita di podcastsomestory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semuanya sudah mendengarkan Samtalk episode ke 153 bersama Kak Kania Cita, and see you next episode. Dadah semuanya. Bye.